85 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM 13. Aku mundur selangkah. Sepatuku tenggelam ke dalam tanah lunak. Udara terasa berat dan tetap. Tak ada yang bersuara. Tak ada yang pindah. Mati. Aku dikelilingi oleh kematian, pikirku. Kemudian, membeku di tempat. Tak bisa bernapas. Kegelapan berputar-putar di sekitarku. Batu-batu nisan berputar dalam bayang-bayang hitam mereka sendiri. Aku berpikir, apa yang akan dilakukannya padaku? Rai, aku berhasil memanggil. Suaraku terdengar samar dan jauh. Rai, apakah kau benar-benar sudah mati? Maafkan aku. Kau tak seharusnya tahu. Belum saatnya, katanya. Suaranya rendah dan berat mengambang di udara malam menyesakkan. Tapi, bagaimana? Maksudku, aku tak mengerti. Aku memandang melewatinya dengan cahaya putih yang keluar dari senter. Josh beberapa baris jauhnya, hampir ke jalan, masih mencari Petei. Petei. Aku berbisik. Rasa takut mencekik tenggorokanku. Perutku menyempit ngeri. Anjing selalu tahu, kata Rai dengan nada rendah datar. Anjing selalu mengenali orang mati yang hidup. Itu sebabnya mereka harus pergi dulu. Mereka selalu tahu. Maksudmu, Petei mati. Aku tercekik kata-kata. 86 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Rai mengangguk. Mereka membunuh anjing terlebih dahulu. Tidak. Aku menjerit dan mundur selangkah lagi. Hampir kehilangan keseimbangan saat aku menabrak nisan marmer rendah. Aku melompat menjauh dari itu. Kau tak seharusnya melihat ini, kata Rai. Wajahnya yang sempit tanpa ekspresi kecuali matanya yang gelap, yang mengungkapkan kesedihan yang nyata. Kau tak seharusnya tahu tidak untuk beberapa minggu lagi. Bagaimanapun juga, aku adalah pengawas. Aku seharusnya untuk melihat, untuk memastikan kau tak melihat sampai tiba saatnya. Dia melangkah ke arahku. Matanya bersinar menyala merah, membakar kepikiran. Apakah kau mengawasiku dari jendela? Teriakku. Apakah itu kau di kamarku? Sekali lagi ia mengangguk. Ya. Aku dulu tinggal di rumahmu, katanya. Melangkah mendekat. Memaksaku kembali ke batu marmer dingin. Aku pengawas itu. Aku memaksa diriku untuk berpaling, untuk menghentikan menatap mata bersinarnya. Aku ingin berteriak pada Josh untuk lari dan mencari bantuan. Tapi ia terlalu jauh. Dan aku membeku di sini, membeku ketakutan. Kami membutuhkan darah segar, kata Rai. Apa? Teriakku. Apa katamu? Kota ini tak dapat bertahan tanpa darah segar. Tidak seorang pun dari kita dapat. Kau akan segera mengerti, Amanda. Kau akan 87 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM memahami mengapa kita harus mengundangmu ke rumah ini, ke rumah mati. Dalam lesatan, sorotan senter yang zigzag, aku bisa melihat Josh bergerak mendekat, menuju jalan kami. Lari, Josh, pikirku. Lari menjauh, cepat, cari seseorang, cari siapapun. Aku bisa memikirkan kata-kata. Kenapa aku tak bisa meneriakkannya? Mata Rai bersinar lebih terang. Dia berdiri tepat di depanku sekarang. Roman mukanya diatur, keras dan dingin. Rai. Bahkan melalui celana jeansku, batu nisan marmer terasa dingin terhadap bagian belakang kakiku. Aku pengacau, bisiknya. Aku adalah pengawas. Tapi aku pengacau. Rai, apa yang akan kau lakukan? Matanya merah berkelap-kelip. Aku benar-benar menyesal. Dia mulai mengangkat dirinya sendiri dari tanah, melayang di atasku. Aku bisa merasakan diriku mulai tercekik. Aku tak bisa bernapas. Aku tak bisa bergerak. Aku membuka mulutku memanggil Josh.
tapi tak ada suara yang keluar. Josh, di mana dia? Aku menunduk melihat barisan batu nisan tapi tak bisa melihat cahaya senternya. Rai melayang sedikit lebih tinggi. Dia melayang-layang di atasku. Aku tercekik entah bagaimana. Membutakanku, mencekikku. Aku mati, pikirku. Mati. Sekarang aku mati juga. 88 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM14 dan kemudian, tiba-tiba, cahaya menerobos kegelapan. Cahaya menyinari wajah Rai. Lampu halogen putih terang. Apa yang terjadi? Tanya Josh. Dengan suara bernada tinggi. Gugup. Amanda, apa yang terjadi? Rai berteriak dan jatuhkan kembali ke tanah. Matikan. Matikan. Teriaknya. Suaranya berbunyi nyaring. Seperti angin melalui kaca jendela pecah. Tapi Josh menahan sorotan lampu terakhir. Apa yang terjadi? Apa yang Kat lakukan? Aku bisa bernapas lagi. Aku menatap ke lampu. Aku berjuang untuk menghentikan jantungku dari berdebar begitu keras. Rai memindahkan tangannya untuk melindungi diri dari cahaya. Tapi aku bisa melihat apa yang terjadi padanya. Cahaya itu sudah melukainya. Kulit Rai tampaknya mencair. Seluruh wajahnya mengendor. Lalu jatuh. Menjatuhkan tengkoraknya. Aku menatap ke dalam lingkaran cahaya putih. Tak mampu berpaling. Saat kulit Rai tergulung, terkulai dan meleleh. Sepertinya tulang di bawahnya terbuka. Bola matanya bergulir keluar dari rongganya dan terjatuh pelan ke tanah. Josh membeku karena ketakutan. Entah bagaimana memegang lampu terang dengan stabil. Dan kami berdua menatap tengkorak menyeringai. Lubang gelap menatap kembali pada kami. 89 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Oh. Aku menjerit saat Rai melangkah ke arahku. Tapi lalu aku sadar bahwa Rai tak berjalan. Dia jatuh. Aku melompat ke samping saat dia rebah ke tanah. Dan tersentak saat kepalanya menghantam bagian atas batu nisan marmer. Dan pecah-pecah terbuka dengan percikan memuakkan. Ayo, teriak Josh. Amanda, ayolah. Dia meraih tanganku dan mencoba menarikku pergi. Tapi aku tak bisa berhenti menatap Rai, yang sekarang menjadi tumpukan tulang di dalam genangan pakaian kusut. Amanda, ayolah. Kemudian, bahkan sebelum aku menyadarinya, aku berlari. Berjalan di samping Josh secepat mungkin menuruni deretan panjang jalan menuju kuburan. Lampu menyorot lagi pada batu nisan yang seperti kabur saat kami berlari. Tergelincir di atas rumput yang lembut tertutup embun. Terengah-engah di udara yang masih panas. Kita harus memberitahu ibu dan ayah. Kita harus segera pergi dari sini. Teriakku. Mereka tak akan percaya. Kata Josh, saat kami mencapai jalanan. Kami terus berjalan. Sepatu kami berbunyi keras di trotoar. Aku tak yakin. Aku sendiri percaya. Mereka harus percaya pada kita. Kataku padanya. Jika mereka tak percaya, kita akan menyeret mereka keluar dari rumah itu. Sinar putih lampu menunjukkan jalan saat kami berlari melalui jalan-jalan gelap dan sunyi. Tak ada lampu jalan. Tak ada lampu di dalam jendela-jendela rumah kita lewati. Tak ada lampu mobil. 90 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Sepertinya dunia ke-8 telah kami masuki. Dan sekarang sudah waktunya untuk keluar. Kami berlari pada sisa perjalanan pulang. Aku terus melihat ke belakang untuk melihat apakah kami sedang diikuti. Tapi aku tak melihat siapapun. Lingkungan ini tetap dan kosong. Aku merasakan sakit yang tajam di pinggangku saat kami tiba di rumah. Tapi aku memaksakan diri untuk terus berjalan.
di jalan berkerikil dengan selimut tebal daun mati, dan ke teras depan. Aku membuka pintu dan baik Josh dan aku mulai menjerit. Ibu, ayah, kalian di mana? Sunyi. Kami berlari ke ruang tamu. Lampu-lampu itu mati semua. Ibu, ayah, apakah kalian di sini? Kuharap berada di sini, pikirku. Jantung berlomba. Rasa sakit di punggungku masih tajam. Kuharap ada di sini. Kami mencari rumah. Mereka tak ada di rumah. Pesta seadanya. Josh tiba-tiba teringat. Apakah mereka masih di pesta itu? Kami berdiri di ruang tamu. Kami berdua terengah-engah. Rasa sakit di pinggangku telah berkurang sedikit. Aku sudah menyalakan semua lampu, tapi ruangan masih terasa suram dan mengancam. Aku melirik jam di atas perapian. Hampir jam 2 pagi. Mereka seharus pulang sekarang, kataku. Suaraku gemetar dan lemah. Kemana mereka pergi? Apakah mereka meninggalkan nomor telepon? 91 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Josh sudah dalam perjalanan ke dapur. Aku mengikutinya, menyalakan lampu saat kami pergi. Kami pergi kanan ke kertas catatan di meja tempat ibu dan ayah selalu meninggalkan kita catatan. Tak ada. Kertas itu kosong. Kita harus menemukan mereka, teriak Josh. Dia terdengar sangat ketakutan. Mata lebarnya mencerminkan rasa takutnya. Kita harus pergi dari sini. Bagaimana jika telah terjadi sesuatu pada mereka? Itulah yang akan kukatakan. Tapi aku menahan diri tepat pada waktunya. Aku tak ingin membuat Josh lebih ketakutan. Selain itu, dia mungkin akan memikirkan itu juga. Haruskah kita menelepon polisi? Tanyanya. Saat kami berjalan kembali ke ruang tamu dan mengintip keluar jendela depan ke dalam kegelapan. Aku tak tahu, kataku, menekan keningku yang panas ke kaca yang dingin. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku ingin mereka pulang. Aku ingin mereka di sini sehingga kita semua bisa pergi. Kenapa buru-buru? Suara seorang gadis berkata dari belakangku. Josh dan aku sama-sama berteriak dan berputar. Karen Somerset berdiri di tengah ruangan, tangan bersedekap di depan dada. Tapi, kau sudah mati, kataku tanpa berpikir. Dia tersenyum. Senyum sedih, senyum pahit. Dan kemudian dua anak lagi melangkah dalam dari koridor. Salah satunya mematikan lampu. Oke sobat, sampai di sini dulu cerita. Selamat datang di Rumah Mati. Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Terus nantikan keseruan di part-part selanjutnya. Selamat berimajinasi.